Istilah manifestasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan energi dari berbagai dimensi atau tingkat kesadaran, dan menjadikannya dalam bentuk yang kohesif melalui pikiran, keyakinan, perasaan, dan perilaku. Dan ini, Anda sedang memanipulasi energi, dan untuk menciptakan manifestasi Anda dengan sengaja. Kumpulan energi ini harus disatukan dan dipengaruhi oleh Anda. Energi dari dimensi yang lebih tinggi tersedia bagi kita semua dan lebih mudah diakses daripada yang banyak orang percayai. Bekerja langsung dengan energi-energi tinggi ini membantu membawa perubahan lebih cepat daripada bekerja dengan realitas 3 dimensi yang padat. Mari kita periksa bagaimana cara manifestasi dari perspektif 3 dimensi dalam konsep spiritual dan metafisik bekerja. Dari perspektif 3 dimensi dalam konsep spiritual atau metafisik, semua hal diciptakan dan dihasilkan di bawah hukum tarik-menarik dan refleksi. Kita memiliki ide atau inspirasi tentang sesuatu yang ingin kita ciptakan, dan mulai bekerja pada frekuensi emosional yang sesuai dengan hal ini, agar kita dapat menariknya ke dalam hidup kita. Kita kemudian harus belajar untuk percaya, mengetahui bahwa hal itu telah terjadi, bersantai ke dalamnya, dan kemudian membiarkannya menjadi nyata. Tugas alam semesta adalah menemukan bentuk yang cocok dengan frekuensi yang kita bawa, dan menyampaikannya kepada kita. Ketika kita bebas dari hasil, dan terbuka untuk menerima apapun yang datang kepada kita, alam semesta dapat membawa kita berbagai bentuk sekaligus. Misalnya, jika seseorang sedang memanifestasikan jumlah uang yang besar, mereka mungkin menemukan bahwa mereka menerima warisan dari anggota keluarga yang bahkan tidak mereka ketahui sebelumnya. Atau mereka mungkin menjumpai kontak bisnis baru yang membuka dunia peluang bagi mereka. Beberapa orang membatasi diri mereka dengan cara di mana ini dapat terjadi, seperti berpikir bahwa menang trading atau menang dalam judi adalah satu-satunya untuk memperoleh uang ini. Namun alam semesta memiliki desain untuk penciptaan yang seringkali berada di luar pemahaman pikiran manusia. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melepaskan cara manifestasi yang datang ke dalam hidup kita. Ketika kita mencoba mengarahkan bagaimana cara ini, kita membatasi semua kemungkinan lainnya dan membuatnya lebih sulit untuk hal yang kita inginkan muncul dalam hidup kita. Banyak kali selama proses manifestasi, kita bekerja langsung dengan bagian lain dari kesadaran kita, yang memberikan petunjuk dan informasi yang kita perlukan untuk menyempurnakan proses manifestasi 3 dimensi kita. Misalnya, orang lain atau situasi seringkali akan mencerminkan hal-hal kepada kita yang menunjukkan apa yang mungkin menghalangi kita untuk memanifestasikan apa yang kita inginkan. Ini biasanya adalah peristiwa yang tidak diinginkan yang lebih baik jika kita tidak mengalaminya. Namun hal ini adalah refleksi dari apa yang terjadi di bawah lapisan kesadaran pikiran kita. Mereka menunjukkan kepada kita bagaimana perasaan kita yang sebenarnya, dan apa yang kita percayai. Ini adalah umpan balik yang berusaha membantu kita, menghapus apa yang menghalangi kita, sehingga kita dapat memanifestasikan apa yang kita inginkan dengan cara yang lebih mudah dan lebih lancar. Sebagian besar dari kita ingin menciptakan sesuatu yang memiliki frekuensi vibrasi lebih tinggi daripada apa yang kita alami saat ini. Kita tidak dengan sadar berniat untuk menciptakan sesuatu yang buruk atau negatif dalam hidup kita, tetapi manifestasi 3 dimensi, mirip dengan melempar bumerang keluar dan kemudian menunggu untuk kembali. Jika kita tidak berada di lokasi atau frekuensi vibrasi yang sama seperti saat kita melepaskannya, bumerang itu tidak akan menemukan jalan kembali kepada kita. Bumerang akan selalu kembali ke lokasi di mana ia dilemparkan, dan ini bisa memakan waktu menurut persepsi kita. Jika kita menurunkan frekuensi kita selama periode waktu ini karena meragukan, menjadi tidak sabar, atau hanya menyerah, kita tidak lagi berada di lokasi yang sama saat kita melempar bumerang itu. Akibatnya, kita akan kehilangan manifestasi tersebut. Oleh karena itu, untuk memanifestasikan dengan cara ini, sangat penting untuk memperhatikan pikiran dan keyakinan kita serta energi emosional yang mendorongnya. Tubuh emosional kita adalah bahan bakar yang memanifestasikan realitas kita, dan emosi-emosi tersebut berasal dari pikiran dan keyakinan yang tertanam kuat. Selain itu, frekuensi kita adalah sama dengan keadaan emosional kita, dan frekuensi kita yang menarik bumerang kembali kepada kita. Dalam manifestasi 3 dimensi, kita dibatasi oleh ilusi waktu linier. Kita percaya bahwa dibutuhkan waktu bagi kita untuk memanifestasikan sesuatu dan seringkali
Ini baik jika kita mampu memanifestasikan dengan instan apapun yang kita pikirkan. Dalam perjalanan hidup kita, ada kemungkinan kita akan menciptakan banyak pengalaman yang menyakitkan, tidak nyaman, atau menantang, karena lebih dari 90% pikiran kita berjalan secara tidak sadar berdasarkan program internal yang telah kita kembangkan selama hidup kita. Sifat dari realitas kita juga berasal dari sumber. Manifestasi dimensi ketiga adalah lapangan pelatihan dan jeda waktu, memberi kita kesempatan untuk membersihkan hal-hal yang kita percayai tentang diri kita, yang bertentangan dengan sifat siapa dan apa kita yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesadaran kita, naik dalam frekuensi, dan mengurangi derajat apa yang kita percayai sebagai perpisahan dari segala sesuatu yang ada. Apa yang dikenal sebagai dimensi kelima sebenarnya adalah pita frekuensi kelima dari pandangan multidimensi tentang eksistensi. Tidak semua orang akan mengadopsi pandangan ini, karena jauh lebih luas daripada pandangan memiliki pengalaman saat ini sebagai satu-satunya realitas. Berbagai sekolah pemikiran kuno, masing-masing menghitung tingkatan eksistensi dengan cara yang berbeda, tetapi banyak yang sepakat tentang fungsionalitas dimensi kelima. Dalam dimensi kelima, realitas manifestasi terjadi secara langsung, dan bahwa ada pengalaman simultan dari semua hal. Jadi, waktu bukanlah faktor. Dimensi keempat digambarkan sebagai ruang yang dapat dijangkau seseorang dengan melakukan perjalanan ke arah yang tegak lurus terhadap ruang tiga dimensi. Pemikiran dimensi keempat adalah tentang berpikir dari akhir ruang keinginan, seolah-olah telah terpenuhi. Saya baru saja membuat video tentang pemikiran dimensi keempat, dan Anda dapat menemukan tautan ke video itu dalam deskripsi video ini untuk memahami bagaimana cara kerjanya. Namun, ini adalah dimensi kelima di mana manifestasi menjadi instan. Kita masing-masing sedang belajar dan meningkatkan kesadaran kita untuk naik melalui pita frekuensi ke tingkatan eksistensi yang lebih tinggi. Saat kita naik melalui kepadatan realitas, kita berubah menjadi lebih baik, karena dunia luar adalah refleksi dari tingkat kesadaran kita. Karena kesadaran kita berkembang, manifestasi kita juga berkembang. Apa yang dikenal sebagai waktu dalam dimensi ketiga kita, sebenarnya tidak ada. Kita cenderung melihat hidup kita dalam istilah masa lalu, sekarang, dan masa depan, sebagai rangkaian peristiwa yang dirangkai seperti manik-manik pada kalung. Namun, pada tingkat frekuensi yang lebih tinggi, terdapat garis waktu simultan yang terjadi. Peristiwa dari setiap fase kehidupan terjadi pada saat yang sama. Ini dikenal sebagai aliran peristiwa paralel atau realitas paralel, di mana seseorang dapat melompat dari satu garis waktu ke garis waktu lain, berdasarkan frekuensi vibrasi yang mereka bawa. Kita masing-masing secara bertahap naik dari pita frekuensi ketiga ke keempat, ke pita kelima, dan lebih tinggi lagi. Dan menurut teori string, bisa ada tidak kurang dari 10 frekuensi. Ini, meskipun angka ini masih diperdebatkan di kalangan ilmuwan dan mistikus, namun kita semua bergerak dengan kecepatan masing-masing. Terkadang kita eksis dalam konstruksi tiga dimensi dengan ilusi waktu dan ruang ego, dan di lain waktu, kita meningkatkan frekuensi kita, dan dapat mengakses konstruksi 5 dimensi, di mana waktu hanyalah tanda pengenal. Namun, banyak yang belum cukup maju untuk tinggal di sana secara permanen. Jadi mereka berosilasi antara dimensi, hingga menjadi sepenuhnya mahir dalam mempertahankan keadaan frekuensi yang lebih tinggi. Dari perspektif 5 dimensi, kita memahami kekuatan dan kesempurnaan kita, dan Anda mungkin menyadari bahwa Anda memiliki momen di mana Anda sepenuhnya mengalami dan merangkul. Anda mungkin menemukan waktu ketika kesadaran Anda terasa begitu murni dan selaras, sehingga Anda tidak ingin meninggalkan keadaan itu. Ini adalah saat Anda tahu bahwa Anda telah bergerak ke dalam pita frekuensi yang lebih tinggi. Cara lain untuk memahami perbedaan antara dimensi ketiga dan dimensi kelima adalah bahwa dalam realitas dimensi ketiga, kita memiliki pengalaman yang sangat emosional. Kita menggunakan tubuh emosional kita untuk melempar bumerang metaforis yang membawa pengalaman dan hal-hal kembali kepada kita, yang sesuai dengan emosi tersebut. Di dimensi kelima, kita lebih mengetahui cara memengaruhi keadaan frekuensi kita secara langsung, untuk menciptakan dan menghapus manifestasi.
Dari sudut pandang ini, kita menggunakan hukum penciptaan untuk memanifestasikan hal-hal secara instan, karena segala sesuatunya terjadi sekarang. Jadi, bagaimana kita memanifestasikan dari dimensi kelima? Pikirkan sesuatu yang ingin Anda ciptakan dalam manifestasi dimensi kelima. Anda cukup menjadi sepenuhnya selaras dengan hal ini melalui frekuensi Anda agar dapat terwujud. Hal itu sudah ada, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana itu akan terwujud. Ini semudah melihat refleksi di depan Anda dari apa yang Anda inginkan, dan menyadarinya juga di pusat hati Anda. Ini adalah pusat di mana Anda memancarkan frekuensi getaran Anda. Pikirkan tentang esensi dari hal ini, frekuensi yang dibawanya, bagaimana perasaannya bagi Anda, dan apa yang diwakilinya untuk Anda, misalnya sukacita, kebahagiaan, semangat, dan kebebasan. Kemudian, Anda cukup memutuskan, apakah ini adalah frekuensi yang ingin Anda terus selaraskan atau jika ada sesuatu yang lain yang ingin Anda alami dalam manifestasi dimensi kelima. Di sini, Anda secara sengaja mencocokkan frekuensi energetik dari apa yang Anda inginkan, dengan mengirimkan getaran tersebut yang memungkinkan Anda untuk berharmonisasi dengan frekuensi lain yang sejenis, dan mengubah penciptaan di sekitar Anda. Pikirkan identitas 5 dimensi Anda sebagai pengamat dan identitas 3 dimensi Anda sebagai bagian dari diri Anda yang berada di realitas fisik saat ini. Jika Anda merasa seolah-olah mengalami keadaan negatif atau emosi yang tidak menyenangkan, Anda dapat memilih untuk masuk ke dalam identitas 5 dimensi Anda sebagai pengamat netral, dan cukup melihat apa yang dialami oleh 3 dimensi Anda. Misalnya, jika Anda memisahkan diri dari diri Anda sendiri, Anda mungkin berkata, "Saya mengamati bahwa saya merasa marah. Saya adalah pengamat netral yang menyaksikan keadaan emosional ini." Dari sudut pandang ini, Anda dapat melihat semua respons potensial yang mungkin dimanifestasikan karena itu. Dari sudut pandang yang lebih luas ini, Anda sekarang memilih untuk mengubah keadaan emosional ini, dan oleh karena itu, frekuensi Anda menjadi satu, yang selaras dengan lebih banyak sukacita dan kebebasan. Sudut pandang dimensi yang lebih besar ini, memungkinkan Anda mengakses banyak garis waktu dan kemungkinan di depan Anda, sehingga Anda dapat secara sadar memutuskan untuk selaras dengan salah satu hasil yang lebih cerah, bukan perasaan yang tidak menyenangkan Anda, memantulkan lebih banyak ketidaknyamanan kepada Anda. Dari sudut pandang ini, Anda bekerja dengan ruang peristiwa daripada melawannya, atau tanpa pengetahuan tentangnya sama sekali. Latih teknik memisahkan diri Anda ini secara sering untuk mulai mengakses alam penciptaan dimensi kelima. Semakin sering Anda memisahkan diri Anda dan menjadi sebagai pengamat, dan secara sadar memilih frekuensi yang akan Anda bawa dari tempat pusat hati Anda, yang selaras dengan kemungkinan hasil yang dapat Anda amati dari sudut pandang ini, semakin mudah bagi Anda untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi ini dan jenis manifestasi ini. Bagi mereka yang sudah mampu melakukan ini dengan mahir, pernyataan paling mendalam mereka adalah bahwa setiap momen harus membawa perhatian yang terfokus. Inilah arah yang kita semua tuju. Sederhananya, banyak di antara kita masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk sampai ke sana. Semakin sadar kita untuk secara sadar menerapkan tingkat pemahaman ini dan semakin kita menyadari prosesnya, semakin tidak terbatasi kita dalam kekuatan kita, dan semakin bertanggung jawab kita terhadap segala sesuatu yang dimanifestasikan dalam hidup kita. Semoga ini bersonan dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.